Definisi fikih muamalah. Muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan dunia dalam pergaulan sosial. Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengemban harta. Perbedaan pengertian muamalah dalam arti sempit dengan pengertian luas adalah dalam cakupannya. Muamalah dalam arti luas mencakup masalah waris, misalnya, padahal masalah waris ini telah diatur dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu dalam fikih mawaris atau tirkah. Karena masalah waris telah diatur dalam disiplin ilmu tersendiri, maka muamalah dalam pengertian sempit tidak termasuk di dalamnya. Persamaan pengertian muamalah dalam arti sempit dengan muamalah dalam arti luas sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan pemutaran harta. Selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup fikih muamalah. Ruang lingkup fikih muamalah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ruang lingkup muamalah adabiyah. Hal-hal yang termasuk ruang lingkup muamalah adabiyah adalah ijab kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan wajib, jujuran berdagang, penipuan, pemalsuan, dan lain-lain. Yang kedua, ruang lingkup muamalah madiyah atau maliyah. Ruang lingkup muamalah madiyah yaitu jual beli, gadai, jaminan dan tanggung jawab, pemindahan uang, jatuh bangkit, batas bertindak, dan lain-lain. Sedangkan ruang lingkup dalam kajian fikih muamalah kontemporer adalah berkaitan dengan persoalan transaksi atau akad dalam bisnis yang terjadi pada saat ini yang belum dikenal pada zaman klasik. Contohnya seperti uang kertas, saham, obligasi, reksadana, MLM, dan lain-lain. Baik, pembahasan berikutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip fikih muamalah. Hukum muamalah memiliki prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, seluruh tindakan muamalah dilakukan atas dasar nilai-nilai ketuhanan atau tauhid. Apapun jenis muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdi kepada Allah dan senantiasa berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut. Prinsip ini juga berarti bahwa seluruh persoalan muamalah yang dilakukan harus mempertimbangkan persoalan-persoalan keakhiratan, memperhatikan keseimbangan nilai kebendaan dengan nilai kerohanian. Selanjutnya yaitu yang kedua, muamalah harus didasarkan pada pertimbangan moral yang luhur atau akhlakul karimah. Islam adalah agama yang tidak memisahkan antara akhlak dengan ekonomi. Keduanya harus berjalan seiringan. Tidak akan bisa dibayangkan bila kegiatan ekonomi tanpa disertai dengan tuntutan akhlak. Pasti yang akan terjadi adalah yang kuat akan memangsa yang lemah. Atas dasar prinsip ini, maka segala kegiatan muamalah harus dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai moral yang luhur, seperti kejujuran atau sidik, keterbukaan atau tablik, kasih sayang atau rahmah, kesetiakawanan atau ukhuwah, suka sama suka atau ridho, persamaan atau musawah, tanggung jawab atau amanah, dan profesional atau fatonah. Dengan demikian, segala bentuk transaksi bisnis atau muamalah yang mengandung unsur riba, penipuan, ketidakpastian, penganiayaan, paksaan, penyogokan, dan unsur lain yang merugikan harus dihindarkan dan apabila terjadi harus dibatalkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dalam syariat Islam. Selanjutnya yaitu yang ketiga, hukum asal segala bentuk muamalah adalah boleh. Prinsip hukum ini merupakan asas hukum Islam bidang muamalah. Hukum Islam memberikan kebebasan membuat hukum asal segala bentuk muamalah adalah mubah. Bentuk atau jenis muamalah baru sesuai dengan kebutuhan. Asas ini dirumuskan bahwa asas segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Kemudian yang keempat yaitu muamalah dilakukan atas dasar sukarela.
Kebebasan berkehendak para pihak yang melakukan transaksi muamalah sangat diperhatikan dalam hukum Islam. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak ini berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk atau jenis transaksi muamalah. Kemudian yang kelima yaitu muamalah dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak mudorot. Prinsip mendatangkan maslahah dan menolak mudorot merupakan ruh dan semangat hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Akibat dari prinsip ini, maka segala bentuk muamalah yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Kemudian yang keenam yaitu muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan. Prinsip hukum keadilan ini membawa sebuah teori dalam Islam bahwa keadilan yang diwujudkan dalam setiap transaksi muamalah adalah keadilan yang berimbang. Artinya keadilan yang dapat memelihara dua kehidupan, yaitu hidup yang sementara dan hidup yang abadi. Bahkan dalam hal pengambilan manfaat dan pencegahan kerugian di dalam hidup ini dan yang berhubungan dengan alam baka menjadi pertimbangan yang utama dalam hukum Islam. Baik, yang terakhir yaitu hubungan fikih muamalah dengan fikih lainnya. Para ulama fikih telah mencoba mengadakan pembidangan ilmu fikih, namun di antara mereka terjadi perbedaan pendapat dalam pembidangannya. Ada yang membaginya menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama ibadah, yakni segala perbuatan yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat, siam, zakat, haji, dan jihad. Yang kedua, muamalah, yakni segala persoalan yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia dan undang-undang. Menurut Ibnu Abidin yang dikutip oleh Hasbi As-Siddiqi, pembagian fikih dalam garis besarnya terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ibadah. Bagian ini melengkapi 5 persoalan pokok, yaitu sholat, zakat, siam, haji, dan jihad. Yang kedua, muamalah. Bagian ini terdiri dari muawadah maliyah, munakahat, musakhamat, dan tirkah. Yang ketiga, ukubat. Bagian ini terjadi dari kisah, had pencurian, had zina, had menuduh, zina, takzir, dan lain-lain. Ada juga yang membaginya menjadi 4, yaitu yang pertama ibadah, yang kedua muamalah, ketiga munakahat, dan yang keempat ukubat. Di antara pembagian tersebut, pembagian yang pertama lebih banyak disepakati oleh para ulama. Dengan demikian, muamalah dalam arti luas merupakan bagian dari fikih secara umum. Adapun fikih muamalah dalam arti sempit merupakan bagian dari fikih muamalah dalam arti luas yang setara dengan bidang fikih di bawah cakupan arti fikih yang luas.